pada beliau. Assalamualaikum Prof. Ali Mufradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kabarnya sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Baik, Prof. Ali Mufradi, tadi kita sudah menyimak bagaimana paparan dari Prof. Kiki ya, terkait sepak lika-liku beliau mempelajari era-era tahun 60-an ya. Dan alhamdulillah merasa diselamatkan oleh tadi ya NO, sehingga sampai sekarang masih beliau bisa beraktivitas, artinya kubu-kubu beliau masih bisa kita bersama. Nah, terkait dengan sejarah Nusantara ini, Prof, khususnya dengan Islam sendiri, yang berdasarkan kajian dari Prof. Ali Mufradi, bagaimana tentang sejarah Islam ini khususnya ya, apakah ada kaitannya dengan kekuatan-kekuatan peradaban lain ya di luar Nusantara ini, sehingga tadi ada isu tadi ya terkait bagaimana masuknya Islam, apakah memang benar-benar murni karena inisiatif dari perorangan, ataukah memang itu ada semacam kebijakan gitu ya dari kekuasaan lain di luar Nusantara untuk mengutus utus-utusannya dalam tanda kutip kita mengenai dakwah gitu ya ke seluruh penjuru dunia, salah satunya ke Nusantara waktu itu yang kita kenal sekarang bangsa di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya silakan monggo Prof. Ali menyampaikan pandangan perspektif terkait topik kita pada akhir ini. Monggo Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, para pendengar, terutama Prof. Kiki, beberapa bulan yang lalu atau tahun itu ke Fakultas Adab diundang teman-teman itu. Iya. Cuma saya nggak ketemu waktu itu. Tapi saya bukunya itu sudah lama saya baca itu. Terima kasih informasinya tentang Palu Arit di ladang tebu itu. Sudah lama saya punya. Dan saya punya teman lagi juga dari Ngawi itu namanya Budi Sulistiono. Siapa Pak? Budi Sulistiono di UIN Jakarta. Juga sejarawan dia. Nggak tahu saya. Oh ya. Dan saya sendiri tetanggaan kabupaten dengan Pak Kiki. Di mana? Dari Blora. Oh, Blora. Ya, itu berarti agaan kita ke timur, Mas Kiki ke barat ya. Nah, itu antara lain ini saya melengkapi ya. Berarti yang diterangkan oleh Pak Fahmi Lukman tadi itu ada kaitannya dengan kritik sejarah, filsafat sejarah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun gitu ya. Jadi Ibnu Khaldun itu menulis kesalahan-kesalahan orang di dalam menulis sejarah, antara lain yang diuraikan oleh Pak Lukman tadi. Ya, kesalahan karena pandangan politik, pandangan agama, pandangan kesukuan dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira ranahnya filsafat sejarah biasanya begitu. Nah, apa yang dilihat oleh Mas Kiki tadi, saya lihat juga itu di Andalus ya, di Masjid Andalus itu. Kemudian kita lihat juga di Granada. Cordoba apa Granada, Pak? Itu yang Cordova itu, yang masjid yang Cordoba. Di dalamnya, ya yang ada gerejanya itu kan. Iya, yang ada banyak makam di dalam masjid. Nah, ya. Cordoba. Nah, ya di tiang-tiangnya itu ya, tiang-tiangnya itu masih ada lafadznya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Ya. Nah, itu antara lain itu Granada itu taruhlah tahun-tahun 900-an itu ya sudah dibangun.
berarti sudah 1000 tahun yang lalu. Nah, disitulah namanya Ibn Rushd berada di Andalusia itu. Nah, dari Ibn Rushd inilah yang namanya ilmu pengetahuan itu mengantar ke barat. Kemudian disitulah zaman of Parung yang terjadi di barat. Nah, buku-buku Ibn Sina yang dari timur tahun-tahun 800-an 900 dibawa ke Andalusia, kemudian dari Andalusia dibawa ke Eropa. Nah, memang seperti itu. Al-Qanun fit Tibb, saya kira itu yang buku aslinya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat tadi otomatis masuk di dalam bidang historiografi itu, apa yang diutarakan oleh Mas Kiki tadi. Nah, disitulah ada kronologi memang paling penting di dalam ilmu sejarah itu. Karena kronologi ini menyebabkan sebab akibat itu. Nah, baru interpretasinya yang bermacam-macam itulah akhirnya yang menjadi sejarah itu menurut pengakuan dari masing-masing. Nah, begini, kalau kita lihat sejarah Islam Indonesia ya. Kalau tadi dikatakan di Madiun itu ada makam ya Mas Kiki ya. Ya. Itu berarti gini, kalau itu abad ke-11-12 berarti itu semasa dengan Joyoboyo, gitu kan? Ya. Yang ada di Kediri. Nah, saat itu berarti zaman Erlangga, gitu kan? Ya, di Kediri yang berkuasa di Erlangga. Nah, itu berarti kemungkinan besar orang-orang Islam sudah sampai sana. Ini sepertinya lebih awal lagi, Pak. Mungkin abad ke-9, ke-8 gitu. Bisa. Karena begini, kita lihat tahun 670-an itu kan sudah ada orang Arab yang sampai ke Sima, gitu kan? Ya. Ke Ratu Sima itu kan. Nah, itu kan zamannya Umayyah gitu. Zamannya Bani Umayyah yang sudah menguasai sampai ke India gitu. Jadi kemungkinan, nah apalagi Sriwijaya gitu ya, itu kan jaya-jayanya itu abad ke-8 ke-9. Ya, Ising sendiri, Ising itu orang Cina yang belajar ke Nalanda gitu ya. Itu tahun 671 mampir di Sriwijaya. 671. Nah, Ising ini menumpang kapal layar dari Persia untuk sampai ke India, mampir di Sriwijaya. Nah, di Nalanda 10 tahun, kemudian pulang mampir lagi di Sriwijaya, 4 tahun di situ. Nah, itu tahun-tahun 680-an. Berarti apa? Pelayaran maritim itu sudah begitu ramai. Maklum, kalau tahun-tahun umpamanya 800-900-an, orang-orang Arab itu sudah sampai menyebarkan Islam ke wilayah Airlangga. Apalagi di zaman Majapahit, itu sudah ramai banget. Yang namanya pelabuhan-pelabuhan rempah ya, sekarang ini yang sedang ramai itu kan dibahas pelabuhan rempah itu. Yang dari Maluku sampai ke dunia, yang maunya diusulkan ke UNESCO supaya diakui sebagai jalur rempah dunia gitu ya. Nah, itu tahun-tahun 1300-an, tahun 1400-an, Tuban itu sebagai pelabuhan besarnya Majapahit. Dan Tuban hanya salah satu titik dari jalur pelayaran rempah dari Indonesia itu sampai ke Eropa gitu. Baik itu lewat Mesir maupun lewat Hormuz, dari Hormuz masuk ke Gulf of Persia, Teluk Persia gitu ya, masuk ke Baghdad ke Syria, Syria baru masuk ke
Laut Tengah sampai ke Genoa dan Venesia. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu berarti zaman-zaman Abbasiyah. Abbasiyah itu rame-ramenya makmur-makmurnya zaman Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu tahun 800-an. Nah, kalau seperti itu keadaannya dunia Islam yang sudah menguasai imperium dunia saat itu, maka maklum kalau Indonesia itu tahun-tahun 800-an, 900-an itu sudah banyak para pedagang yang sampai ke negeri kita. Ya, namanya Maluku sendiri itu kan sebutan dari muluk, Jaziratul Muluk. Jaziratul Muluk, kepulauan para raja-raja. Menjadi Maluku gitu kan. Nah, ini antara lain. Kemudian saya melihat begini, apa yang dihasilkan film kemarin itu, Jejak Khilafah di Nusantara ya, itu saya kira yang memprakarsai film ini itu termasuk yang bagus, ahlinya ya, banyak ahli di situ. Nah, sehingga ketika saya lihat itu ada namanya Maskur. Nah, Maskur ini dari Aceh, itu masih muda sekali. Setahun atau 2 tahun yang lalu saya ketemu di kongres sejarah begini yang waktu itu Mas Kiki memberikan presentasi itu waktu di Jakarta. Desember kayaknya tahun 2 tahun yang lalu. Nah, saya ketemu dengan Maskur itu. Lupa saya, udah kebanyakan ngamen. Kebanyakan ngamen jadi lupa. Nah, si Maskur ini ada di film itu, kemudian saya punya kontaknya, saya kontak, iya Pak benar saya ikut ini. Ya berarti artinya film itu memang digarap oleh para ahli, antara lain ya ahli sejarah sendiri, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta juga ya. Nah, banyak yang diungkap dalam film itu yang belum banyak orang tahu. Gitu. Nah, ini antara lain yang kita lihat ya. Sehingga ketika saya meng-share itu ke teman-teman yang lain, terutama mahasiswa saya jurusan sejarah peradaban Islam itu ya banyak yang lihat. Nah, itu kita diskusikan itu di fakultas. Nah, itu antara lain ya. Kalau kita lihat tahun-tahun itu film itu kan berarti sampai jatuhnya khilafah gitu kan. Jatuhnya itu tahun 24. Jadi 1924 itu kan. Nah, tetapi kan efeknya itu sampai juga ke Indonesia gitu. Ya. Yang namanya di Timur Tengah ingin mendirikan khilafah lagi yang disponsori oleh Mesir, itu gagal, kemudian oleh Saudi juga gagal. Nah, itulah antara lain latar belakangnya berdirinya Nahdlatul Ulama. Tanggal 31 Januari 1926. Mereka akan mengutus ke Timur Tengah, ke Arabia, tetapi nggak punya nama. Ini organisasinya apa? Antara lain. Nah, itu antara lain latar belakangnya. Nah, kalau perkembangan selanjutnya akhirnya kan di India juga ada pergerakan itu untuk mendirikan lagi, tetapi semuanya tidak berhasil. Nah, kalau kita lihat ke filsafatnya Al-Farabi gitu ya, Al-Farabi itu begini, suatu negara ini akan jaya dan besar manakala dipimpin oleh seorang nabi. Tapi kalau tidak harus kumpulan para filosof. Nah, ini filsafat tentang kenabian itu ya. Nah, yang menarik di situ Farabi, kalau negara itu sudah besar, harusnya bagaimana kalau tidak bisa besar? Nah, itu berarti ada negara bagian gitu. Nah, kalau negara bagian ini berarti seperti yang terjadi pada saat itu, yang menjadi bagian dari khilafah Islamiyah itu kan mulai dari
Timur Tengah, kemudian Turki gitu ya, India, kecuali Persia ya. Persia ini tidak ikut ke Sunni tetapi ikut ke Syi'i ya. Sampai ke Indonesia gitu ya. Nah, itu menjadi bagian-bagian dari khilafah Islamiyah tadi yang antara lain pada zaman Sultan Agung gitu ya. Itu kan juga mendapat pengakuan dari Syarif Mekah sebagai representasi dari Turki Utsmani yang memberikan gelar Khalifatullah di tanah Jawa gitu ya. Kemudian itu sebelumnya itu juga Demak gitu. Demak itu juga mempunyai simbol yang seperti itu. Kalau dulu kita namanya kerajaan, kemudian menjadi kesultanan. Nah, itu pada tahun-tahun taruh 1000, Demak itu 1478 ya berdiri ya. Nah ini yang menarik di Indonesia itu kan gini, ketika terjadi kontak budaya gitu ya, antara budaya Islam dengan budaya asli Jawa, kemudian Nusantara atau Asia Tenggara itu terjadi akulturasi gitu ya, akulturasi budaya. Nah, akulturasi ini berarti ada 3 kemungkinan. Ketika suatu wilayah itu yang lama itu lebih kuat, maka yang baru itu terpental. Kalau yang baru itu lebih kuat, yang lama terpental. Nah, kemudian ada asimilasi antara duanya. Yang baru dan lama bisa hidup berdampingan. Ya. Nah, Indonesia itu 3-tiganya ada gitu ya. Kerajaan yang di Aceh mulai dari Perla, kemudian Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam, itu yang terjadi yang baru itu justru menang dari yang lama. Yang lama itu berarti Hindu-Buddha yang diwakili oleh Sriwijaya, kemudian Majapahit, ya, itu akhirnya ya itu tadi di antara titik-titik tadi tidak sama. Kalau di Jawa yang terjadi adalah sinkritis. Yang lama juga ada yang eksis tetapi masih tidak terlalu dominan gitu. Kemudian yang baru ini yang banyak dominan. Nah, yang terjadi seperti itu. Kemudian ada yang lama itu yang masih dominan. Nah, ini yang terjadi di Thailand. Kemudian yang baru itu juga kalah gitu ya, itu yang terjadi di Champa di Vietnam. Nah, itu antara lain, sehingga akhirnya warna sejarah Indonesia itu seperti ini. Tetapi secara keseluruhan Islam sebagai peradaban itu akhirnya menjadi mayoritas di Indonesia ini karena beberapa hal. Jadi ketika terjadi akulturasi tadi, Islam itu lebih mudah diterima karena tauhid, ya. Ajarannya tauhid itu gampang diterima. Nah, dulu kan zamannya Majapahit itu kalau ada seorang raja meninggal gitu ya, itu satu di antara istrinya itu kan harus juga dibakar. Kemudian juga salah satu di antara pembantunya itu juga harus dibakar. Nah, kalau Islam kan tidak, semuanya harus dikubur. Nah, disitulah antara lain dari kepercayaan ketuhanan, kemudian kepercayaan budaya ya, seperti itu. Akhirnya Islam bisa dapat itu. Islam lebih legaliter hingga sama di hadapan Allah kecuali yang paling takwa. Nah, itu antara lain sehingga Islam lebih menyebar lebih luas di Indonesia. Nah, kalau ada ideologi lain yang masuk ke Indonesia itu kapitalisme, kemudian komunisme, itu kan jalan taruhlah abad-abad, kalau kapitalisme ya, itu kan abad-abad setelah 1600-an itu ya, dengan adanya terutama Belanda itu. Komunisme apalagi itu yang akhir
zamannya ISDV itu baru masuk kepercayaan atau ideologi komunisme. Nah, saya kira begitu untuk pengantar, untuk memantik diskusi, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.